Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pahlawan Gunung Rokok. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mengurangi limbah puntung rokok di lingkungan sekitar. Yang dianggotakan oleh Muhammad Abdul, saya sendiri, Dehan Arya Haji Brata, dan Ahmad Zepno, dan juga Sidqiyal Muzaffar. Apa yang disebut mengurangi limbah puntung rokok di lingkungan sekitar? Limbah puntung rokok merupakan masalah lingkungan yang signifikan, mengingatkan jumlahnya yang sangat besar dan dampaknya negatif terhadap kesehatan serta ekosistem di Indonesia. Konsumsi rokok mencapai sekitar 12,5 miliar batang per tahun, dan puntung rokok menyumbang 30-40% dari total sampah di tempat pembuangan akhir. Dalam konteks ini, kampanye untuk mengurangi limbah puntung rokok sangat penting dan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan. Lalu selanjutnya ada penentuan topik dan tujuan riset. Topik: solusi kreatif untuk mengatasi masalah puntung rokok. Yang pertama ada desain asbak unik dan menarik, menampilkan berbagai desain asbak yang inovatif dan mudah dibawa. Lalu yang kedua ada proses daur ulang puntung rokok, menunjukkan langkah-langkah daur ulang puntung rokok menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga ada contoh masyarakat yang peduli lingkungan, menampilkan orang-orang yang membuang puntung rokok pada tempat atau melakukan kegiatan membersihkan lingkungan. Lalu di sini timelinenya, tahap persiapan minggu 1 sampai ke 3, jadi literatur, penentuan sampel, penyusunan instrumen penelitian, lalu pengumpulan data di minggu ke-4 sampai ke-7, survei online dan juga offline, wawancara pendalam observasi lapangan, lalu analisis data minggu ke-7 sampai minggu 10, pengolahan data, analistik dan juga interpretasi hasil. Lalu yang ketiga ada model kampanye dan rencana langkah riset yang akan dilanjutkan oleh Dehan Arya. Ya, baik. Yang selanjutnya ada model kampanye dan rencana langkah riset. Kampanye atau puntung rokok jadi karya seni. Ya, konsep karyanya ada menampilkan seni yang terbuat dari puntung rokok dengan tagline kreativitas tanpa batas, limbah jadi karya. Dan media ada pameran seni, workshop kreatif, dan kolaborasi dengan seniman lokal. Dan selanjutnya ada identifikasi audiens utama, yaitu proaktif, yaitu ada remaja dan dewasa, muda, pekerja kantoran, pekerja informal, pengunjung tempat umum, non-perokok. Contohnya seperti warga masyarakat umum, pengunjung tempat umum, pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya Abduh. Thank you. Selanjutnya ada dimensi sebab sebelum dampak. Yang pertama ada kesadaran masyarakat, yaitu tingkat pengetahuan seberapa banyak masyarakat memahami tentang dampak negatif limbah puntung rokok ini terhadap lingkungan. Persepsi dari risiko, seberapa besar masyarakat memandang limbah si puntung rokok ini sebagai ancaman bagi lingkungan. Dan nilai-nilai lingkungan, seberapa kuat nilai-nilai lingkungan tertanam pada masyarakat. Kedua, akses informasi. Dan media, seperti seberapa luas jangkauan media dalam menyampaikan informasi tentang limbah puntung rokok. Sumber informasi, apakah masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap informasi yang relevan. Dan juga ada kredibilitas sumber, seberapa dipercaya informasi oleh masyarakat. Dan selanjutnya yang ketiga ada norma sosial, yaitu perilaku teman sebaya, yang berisikan apakah membuang puntung rokok sembarangan dianggap sebagai perilaku yang umum atau tidak.
Dan selanjutnya perilaku tokoh panutan. Seperti apakah tokoh-tokoh masyarakat memberikan contoh yang baik dalam pengelolaan si sampah ini, dan juga ada norma budaya. Apakah ada norma budaya yang mendukung atau menghambat perilaku membuang sampah sembarangan. Dan selanjutnya ada nomor 4, yaitu infrastruktur, yaitu ketersediaan tempat sampah. Seperti apakah tersedia tempat sampah yang memadai dan mudah diakses. Dan selanjutnya fasilitas pengolahan sampah. Apakah ada fasilitas pengolahan sampah yang memadai untuk mengelola limbah puntung rokok? Sorry Abdul, selanjutnya next slide. Oke, makasih. Selanjutnya masih sama yang kelima, ada kebijakan pemerintah yang berisikan ada regulasi, seperti apakah ada peraturan yang mengatur pengelolaan limbah puntung rokok, dan penegakan hukum yang berisikan seberapa efektif penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait limbah puntung rokok, dan insentif. Apakah ada insentif yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pengolahan limbah tersebut. Dan yang keenam ada sumber daya. Ini ada anggaran. Apakah tersedia anggaran yang cukup untuk menjalankan kampanye manusia? Ya, yaitu apakah terdapat tenaga ahli dan relawan yang cukup untuk menjalankan si kampanye ini. Selanjutnya ada peralatan. Apakah tersedia peralatan yang diperlukan untuk menjalankan kampanye. Dan selanjutnya ada nomor 7, yaitu kemitraan, yang berisikan pemerintah, itu seberapa besar dukungan pemerintah terhadap kampanye. Dan selanjutnya ada swasta. Apakah perusahaan swasta bersedia berpartisipasi dalam kampanye. Dan selanjutnya ada LSM. Apakah ada organisasi non pemerintah yang terlibat dalam kampanye ini. Nah, selanjutnya Abdul. Nah, selanjutnya ada analisis data yang berisikan masalah utama, itu tingkat kesadaran si masyarakat yang rendah tentang bahaya puntung rokok ini, kurangnya fasilitas pembuangan puntung rokok yang memadai, dan kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Dan selanjutnya ada korelasi, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan berdampak pada si perilaku pembuangan sampah sembarangan ini. Gitu. Yang selanjutnya ada klasifikasi yang berisikan masalah dapat diklasifikasikan menjadi masalah perilaku dalam kurung membuang sampah sembarangan, masalah lingkungan dalam kurung pencemaran, dan masalah sosial dalam kurung kurangnya kesadaran. Selanjutnya Mas Abdul, di sini ada analisis data yang terkolerasi, yaitu data yang kita kumpulkan dari berbagai sumber, survei, observasi, dan lain-lain, perlu dianalisis untuk menemukan hubungan atau korelasi antara berbagai variabel. Beberapa korelasi yang ditemukan antara lain seperti jumlah perokok dengan jumlah puntung rokok. Semakin banyak perokok, semakin banyak pula puntung rokok yang dihasilkan. Ini adalah korelasi yang paling langsung dan mudah dipahami. Selanjutnya ada lokasi pembuangan puntung rokok dengan fasilitas, yaitu lokasi pembuangan puntung rokok yang paling banyak ditemukan adalah di sekitar seperti fasilitas umum seperti taman, tempat tongkrongan, tempat makan, dan tempat umum lainnya. Dan selanjutnya ada tingkat pendidikan dengan kesadaran lingkungan, yang berisikan terdapat korelasi antara tingkat dengan tingkat kesadarannya tentang dampak lingkungan dari puntung rokok tersebut. Next. Ya, selanjutnya ada
analisis data yang terklasifikasi, yang berisikan yang nomor 1 yaitu ada dimensi waktu, yaitu masalah jangka pendek seperti tingginya jumlah puntung rokok yang ditemukan di tempat-tempat umum saat ini, dan masalah jangka panjang seperti akumulasi puntung rokok dalam jangka panjang dapat menyebabkan pencemaran tanah dan air yang serius. Dan yang kedua ada dimensi ruang, yaitu masalah lokal seperti tingginya jumlah puntung rokok di kawasan tertentu di kawasan kota Sukabumi seperti pusat kota ataupun kawasan wisata. Dan selanjutnya masalah regional, itu potensi pencemaran sungai-sungai yang mengalir melalui kota Sukabumi akibat si limbah puntung rokok ini. Yang ketiga, nah ada dimensi akibat dampak lingkungan seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Terjadilah gangguan ekosistem teman-teman, seperti itu. Dan selanjutnya ada dampak kesehatan, yaitu resikonya penyakit akibat paparan bahan kimia dan puntung rokok itu teman-teman. Dan selanjutnya ada dampak estetika. Dampaknya seperti pemandangan kota menjadi kotor dan tidak sedap dipandang oleh mata kita sendiri, seperti itu. Jadi kayak gak estetik aja gitu dilihatnya tuh, kotor. Dan harusnya kota itu bersih. Betul. Jadi banyak pengunjung yang tertarik akan si kota kita gitu. Jadi banyak wisatawan yang berdatangan. Jadi akan banyak feedback juga terhadap si kota kita, seperti itu. Yang keempat teman-teman ada dimensi penyebab. Di sini ada perilaku individu yang berisikan kebiasaan buang sampah sembarangan, kekurangnya kesadaran, ya seperti di tongkrongan itu sangat pada jorok, suka buang sampah sembarangan seperti teman saya Sidki dan Jidan. Itu contoh buruk di lingkungan sekitar sosial saya itu. Yang selanjutnya ada kurangnya fasilitas, tidak tersedianya tempat pembuangan puntung rokok yang memadai. Nah, maka dari itu kita membuat si asbak portable, ya seperti itu. Yang selanjutnya ada lemahnya penegakan peraturan yang berisikan kurangnya tindak tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Jadi yang free, yang useless. Selanjutnya Mas Abdu, thank you. Ya, di sini mungkin saya sampai sini saja, akan dilanjutkan oleh Bung Sidki. Silahkan. Ya, assalamualaikum. Tujuan audiens utama yaitu perokok. Perokok ini adalah kelompok yang paling relevan karena mereka adalah penghasil langsung limbah puntung rokok. Matiin dulu. Fokuslah pada perokok yang masih muda atau yang baru mulai merokok karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap pesan-pesan kampanye. Yang kedua, non perokok. Meski tidak menghasilkan limbah puntung secara langsung, non perokok juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Mereka bisa menjadi pendukung kampanye dan menekan teman atau keluarga yang merokok untuk lebih bertanggung jawab. Untuk audiens tambahan, remaja dan anak muda. Mereka adalah generasi penerus yang mewarisi lingkungan kita. Edukasi sejak dini sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang baik. Yang kedua yaitu komunitas pecinta lingkungan. Kelompok ini sangat peduli dengan isu lingkungan dan akan senang hati mendukung kampanye ini.
Yang ketiga, pengelola tempat umum. Seperti pengelola taman, pantai, atau tempat wisata, mereka bisa diajak bekerja sama untuk menyediakan tempat sampah yang khusus untuk puntung rokok dan memasang peringatan. Terakhir, pemerintah dan pembuat kebijakan. Mereka memiliki peran penting dalam pembuatan peraturan dan kebijakan yang mendukung upaya mengurangi limbah puntung rokok. Next slide. Teori yang relevan. Nah, untuk di sini teori yang relevan yaitu teori motivasi, memahami apa yang memotivasi seseorang untuk mengubah perilaku seperti kebutuhan akan penerimaan sosial, kesehatan, atau lingkungan. Yang kedua yaitu teori belajar sosial, memahami bagaimana orang belajar dari lingkungannya, lingkungan sosialnya, dan meniru perilaku orang lain. Yang ketiga, teori komunikasi persuasif, menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif untuk mengubah sikap dan perilaku. Selanjutnya, Mas Abduh. Ya, dan di sini masuk ke wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan wawancara yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan beberapa poin penting terkait kampanye pengurangan limbah puntung rokok. Yang ini kesadaran masyarakat, tingkat kesadaran. Mayoritas masyarakat menyadari bahwa membuang puntung rokok sembarangan dapat mencemari lingkungan. Pengetahuan tentang dampak. Sebagian besar memahami dampak negatif puntung rokok terhadap lingkungan seperti pencemaran tanah dan air. Yang ketiga, motivasi. Banyak yang menyatakan kepedulian terhadap lingkungan dan bersedia untuk ikut serta dalam upaya mengurangi limbah puntung rokok. Kebiasaan dan perilaku. Membuang sembarangan. Kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan masih menjadi masalah utama, terutama di tempat umum. Kurangnya fasilitas, kurangnya tempat sampah yang khusus untuk puntung rokok menjadi salah satu faktor penyebab. Kurangnya kesadaran akan sanksi. Sebagai responden tidak mengetahui adanya sanksi yang bagi yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya, kita masuk ke kendala dan solusi. Kendala utama yaitu kurangnya kesadaran, kurangnya fasilitas, dan kurangnya penegakan peraturan. Solusi yang diharapkan, peningkatan kesadaran. Melalui kampanye ini, edukasi yang intensif dan menarik. Yang kedua yaitu penyediaan fasilitas. Penambahan tempat sampah khusus puntung rokok di tempat-tempat umum seperti tempat nongkrong ya, tempat wisata, tempat perkotaan ataupun trotoar. Nah, yang ketiga, penegakan peraturan yang lebih tegas terhadap pembuang sampah sembarangan. Ini menurut kita tuh sangat meresahkan ya, untuk pembuang sampah sembarangan tuh sangat tidak peduli terhadap lingkungan. Yang terakhir yaitu keterlibatan komunitas, melibatkan masyarakat dalam kegiatan bersih-bersih dan sosial. Selanjutnya Mas Abduh. Nah, ini dokumentasi kelompok kita. Nah, ini contoh-contoh puntung-puntung rokok yang dibuang sembarangan. Ya, selanjutnya. Nah, ini kita lagi wawancara sama pemilik warkop dan pengunjung warkop. Selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjut oleh Bapak Jidan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide kreatif, strategi pemecahan masalah dan studi visual konsep pesan. Ide kreatif, kampanye media sosial dengan hashtag yang menarik. Lomba desain tempat sampah puntung rokok yang unik. Kolaborasi dengan seniman untuk membuat mural yang mengedukasi.
Strategi pemecahan masalah, edukasi melalui sekolah, komunitas, dan media massa, regulasi, mendukung kebijakan pemerintah yang lebih ketat terkait pengelolaan sampah puntung rokok, studi visual, dan konsep pesan. Visual yang menarik, gunakan gambar yang kuat dan desain yang menarik untuk menarik perhatian. Konsep pesan. Pesan positif, fokus pada solusi dan tindakan yang dapat dilakukan. Pesan emosional, menciptakan koneksi emosional dengan audiens. Pesan yang relevan, sesuai dengan pesan dengan nilai dan minat audiens. Boleh lanjut? Nah, untuk brainstorming. Nah, ini untuk brainstormingnya ya, dari puntung rokok. Bisa dibaca sendiri. Sumber kampanye, oleh siapa pesan disampaikan? Narasumber dan anggota kelompok terkait, yaitu mahasiswa, komunitas, saling ID. Lanjut. Pesan yang menarik perhatian. Panggilan untuk bertanggung jawab. Setiap puntung rokok adalah ancaman bagi lingkungan kita. Jangan biarkan kebiasaan kecil merusak dunia kita, guys. Statistik yang mengejutkan. Tahukah kamu, puntung rokok adalah sampah plastik nomor 1 di dunia. Setiap puntung membutuhkan waktu hingga 18 bulan untuk terurai. Pertanyaan yang menggelitik. Apa yang lebih kamu pilih? Lingkungan bersih atau puntung rokok yang berserakan? Pesan yang edukatif. Penjelasan dampak negatif. Puntung rokok mengandung ribuan bahan kimia berbahaya yang mencemari tanah air dan makhluk hidup. Cara mudah mengatasi, membawa asbak portable atau membuang puntung rokok ke tempat sampah adalah solusi sederhana untuk masalah besar. Contoh tindakan nyata, mari kita tunjukkan bahwa kita peduli dengan lingkungan, mulai dari hal kecil, buang puntung rokok pada tempatnya. Pesan yang inspiratif, visi masa depan. Bayangkan lingkungan kita bersih dari sampah, termasuk puntung rokok. Mari kita wujudkan bersama. Pentingnya kerjasama. Setiap tindakan kecil, kita akan berdampak besar. Mari kita ajak teman dan keluarga untuk turut serta menjaga lingkungan. Kisah inspiratif. Ceritakan kisah nyata tentang seorang yang berhasil mengubah kebiasaan membuang puntung rokok sembarangan. Jut. Penerima pesan atau target audiens. Jut. Target audiens utama, perokok. Ini adalah kelompok yang paling relevan karena mereka adalah penghasil langsung limbah puntung rokok. Fokuslah pada perokok yang masih muda atau yang baru mulai merokok, karena mereka cenderung lebih terbuka terhadap pesan-pesan kampanye. Non-perokok, meskipun tidak menghasilkan limbah puntung rokok secara langsung, non-perokok juga memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Mereka bisa menjadi pendukung kampanye dan menekan teman atau keluarga yang merokok untuk lebih bertanggung jawab. Target audiens tambahan, remaja dan anak muda. Mereka adalah generasi penerus yang akan mewarisi lingkungan kita. Edukasi sejak dini sangat penting untuk membentuk kebiasaan yang baik. Komunitas pencinta lingkungan. Kelompok ini sangat peduli dengan isu lingkungan dan akan senang hati mendukung kampanye ini. Pengelola tempat umum. Seperti pengelola taman, pantai, atau tempat wisata, mereka bisa diajak kerjasama untuk menyediakan tempat sampah khusus puntung rokok dan memasang peringatan, perintah dan pembuat kebijakan. Mereka memiliki peran penting dalam membuat peraturan dan kebijakan yang mendukung upaya mengurangi limbah puntung rokok. Jut. Dampaknya. Menginspirasi kampanye lain. Kampanye ini bisa menjadi inspirasi untuk kampanye-kampanye serupa yang bertujuan untuk mengurangi sampah lainnya, memperkuat rasa persatuan. Kampanye ini dapat menentukan masyarakat dalam upaya menjaga lingkungan, meningkatkan citra positif. Kampanye ini dapat meningkatkan citra positif individu, komunitas, atau bahkan satu daerah. Yut.
preferensi. 1. Target audiens. Usia remaja, dewasa muda atau umum. Minat, pencinta lingkungan, perokok atau masyarakat umum. Latar belakang, urban, rural atau kombinasi. 2. Tujuan kampanye, meningkatkan kesadaran. Ingin memberikan informasi tentang dampak buruk puntung rokok. Mengubah perilaku, ingin mendorong orang-orang membuang puntung rokok pada tempatnya. Membentuk komunitas. Ini menciptakan komunitas peduli lingkungan. Ingin menciptakan komunitas peduli lingkungan ya. Gaya video. Informatif, menyajikan fakta dan data tentang masalah limbah puntung rokok. Emosional, menceritakan kisah-kisah yang menyentuh hati dan membangkitkan empati. Hiburan, menggunakan humor atau elemen kreatif untuk menarik perhatian. Dokumentasi, menampilkan kegiatan nyata seperti bersih-bersih lingkungan atau wawancara dengan tokoh inspiratif. Durasi video singkat 15-30 detik untuk media sosial, menengah 1-3 menit untuk YouTube, panjang 5-10 menit untuk dokumenter atau kampanye jangka panjang. 5. Platform distribusi media sosial, Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube Short. YouTube, channel khusus kampanye. Website, yaitu website kampanye atau website organisasi terkait. TV lokal untuk jangkauan yang lebih luas. Dan 6. Elemen visual dan audio. Untuk visual, gambar atau video puntung rokok yang mencemari lingkungan, animasi yang menarik dan mudah dipahami, ilustrasi yang kreatif, wajah-wajah orang yang perlu lingkungan. Audio musik yang sesuai dengan tema, menarik, menginspirasi, atau sedih. Suara narasi yang jelas dan mudah dipahami. Efek suara yang mendukung cerita. 7. Call to action. Jelas dan spesifik, misalnya buang puntung rokok pada tempatnya. Ikuti akun kami untuk info terbaru. Donasikan sekarang. Mudah dilakukan, ajak untuk mengambil tindakan kecil yang bisa mereka lakukan. Menggunakan hashtag. Buat hashtag yang unik dan mudah diingat. Channel dan media. ATL, above the line. Channel, platform media sosial, Instagram, YouTube, TikTok. Durasi 30-60 detik. Cost terjangkau. Karakteristik mencapai audiens yang sangat luas dan pesan yang disampaikan cenderung lebih umum. BTL, below the line. Channel berkolaborasi dengan bekerja sama dengan komunitas atau instansi tertentu dengan menyebarkan poster. Extent of reach ya, bisa menjangkau wilayah yang cukup luas seperti lingkungan kampus dan area publik. Cost, biaya cetak rendah hingga sedang, tergantung jumlah dan ukuran poster. Karakteristik lebih terarah dan memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Indoor media. Nice. Durasi dapat panjang untuk waktu lama, minggu atau bulan, dan di kampus atau ruang publik. Action of outcome. Capaian lokal tergantung tempat pemasangan seperti di kampus dan ruang umum. Cost, biaya cetak dan distribusi. Karakteristik lebih terarah dan memungkinkan interaksi langsung dengan audiens. Outdoor media. Channel, billboard dan banner di lokasi strategis. Duration, billboard atau banner bisa dipasang untuk periode yang lebih lama, umumnya 1-3 bulan. Reach, jangkauan sangat luas tergantung lokasi di pusat kota atau jalan utama. Cost, biaya pemasangan cukup tinggi terutama untuk billboard dan lokasi premium. Biaya tergantung pada ukuran dan durasi penayangan. Karakteristik menjangkau audiens secara luas dan efektif di area publik
tetapi hanya menyampaikan pesan secara visual tanpa interaksi langsung. Media kampanye. Satu, video edukasi. Media pembelajaran yang digunakan untuk menjelaskan topik tertentu dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada penonton. 2. Asbak lukis. Wadah yang digunakan untuk membuang puntung dan abu rokok secara aman dan teratur. Kata asbak berasal dari gabungan kata alas dan bakau atau bako yang berarti tembakau. Selain berfungsi sebagai tempat membuang puntung rokok, asbak juga bisa menjadi karya seni dekoratif yang dapat mempercantik rumah, ruang santai, kantor, teras, restoran, dan lainnya. 3. Stiker. Lembaran kecil yang terbuat dari bahan seperti kertas, plastik, atau vinil yang memiliki perekat di salah satu sisinya. Stiker dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti 1. Media informasi, 2. Promosi, 3. Ornamen dekoratif, 4. Penanda atau identitas produk, 5. Mengidentifikasi informasi penting, 6. Melacak produk. Ini untuk contoh stikernya. 4. Poster infografis. Media visual yang memadukan poster dan infografis untuk menyampaikan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Infografis menggunakan kombinasi teks dan elemen visual seperti gambar, grafik, ilustrasi, dan icon. Beberapa contoh infografis adalah infografis statistik, list, geografis, lini masa, dan perbandingan. Nah, ini contoh untuk poster yang kita buat. 5. Gantungan kunci. Gantungan kecil yang digunakan untuk mengaitkan suatu benda kecil dengan lubang kunci. Gantungan kunci biasanya terbuat dari logam, plastik, atau bahkan karet. Sebuah gantungan kunci juga dapat dihubungkan dengan beberapa gantungan kunci lainnya. Hal semacam ini biasanya dilakukan oleh orang yang berhubungan erat dengan kunci-kunci seperti satpam, penjaga penjara, petugas kebersihan, dan abduh. Lanjut. Nah, ini untuk contoh gantungan kuncinya yang akan kita buat. 6. Brosur. Sebuah publikasi cetak ringkas yang digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu produk, layanan, perusahaan, atau acara. Brosur biasanya berbentuk lembaran kertas yang dilipat menjadi 2, 3, atau lebih bagian. Konsep dan narasi. Judul video setiap puntung rokok. Judul video. Setiap puntung rokok. Setiap puntung berarti ayo jaga lingkungan. Konsep umum. Video ini akan menggunakan pendekatan naratif yang mengedukasi dan menginspirasi penonton tentang dampak limbah puntung rokok terhadap lingkungan serta langkah-langkah sederhana yang dapat diambil untuk menguranginya. Dengan visual yang menarik dan pesan yang kuat, video ini bertujuan untuk mendorong perubahan perilaku di kalangan masyarakat, terutama di kalangan mahasiswa. Struktur narasi. 1. Pembukaan. Visual. Cuplikan pemandangan tempat umum di lingkungan sekitar yang bersih, yang kemudian beralih ke gambar limbah puntung rokok yang berserakan. Narasi. Kita semua mencintai alam, namun tahukah kamu bahwa setiap tahun miliaran puntung rokok dibuang sembarangan? Limbah ini tidak hanya merusak keindahan lingkungan kita, tapi juga membahayakan ekosistem. Dua, dampak limbah puntung rokok. Visual. Animasi yang menunjukkan proses degradasi puntung rokok dan dampaknya terhadap hewan dan tumbuhan. Narasi. Puntung rokok terbuat dari bahan kimia berbahaya yang bisa mencemari tanah dan air. Dalam waktu lebih dari 10 tahun, puntung rokok baru dapat terurai. Sementara itu, hewan-hewan bisa terjebak atau bahkan mengonsumsi limbah ini yang dapat
berakibat fatal. 3. Mengapa kita harus peduli? Visual, wawancara singkat dengan mahasiswa dan aktivis lingkungan yang menjelaskan mengapa masalah ini penting. Narasi, sebagai generasi muda kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan, ya, yang menjelaskan mengapa masalah ini penting. Narasi, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan kita. Setiap tindakan kecil kita dapat membawa perubahan besar. Mari kita mulai dari hal sederhana, mengurangi limbah puntung rokok. Lanjut. Empat, solusi dan tindakan. Visual, menampilkan berbagai solusi praktis seperti penggunaan asbak portable, program daur ulang puntung rokok, dan aksi bersih-bersih. Narasi, ada banyak cara untuk mengurangi limbah puntung rokok di lingkungan kita. Gunakan asbak portable saat merokok. Buang puntung di tempatnya atau ikut serta dalam program daur ulang puntung rokok. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. 5, ajakan untuk bertindak. Visual, menampilkan kelompok mahasiswa melakukan aksi bersih-bersih sambil tersenyum dan berinteraksi dengan masyarakat. Narasi, bergabunglah dengan kami dalam kampanye ini. Ajak teman-temanmu untuk peduli pada lingkungan. Dengan mengurangi limbah puntung rokok, setiap langkah kecil kita adalah langkah besar untuk bumi yang lebih bersih. Penutupan, visual, logo kampanye dan informasi kontak atau media sosial untuk bergabung atau mendapat informasi lebih lanjut. Narasi, ingat setiap puntung berarti mari jaga lingkungan bersama-sama. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi website atau kontak media sosial. Slogan, rokok habis, masalah baru dimulai. Puntung rokok bukan aksesoris jalanan. Asbak di hati, bumi tersenyum lagi. Jadilah perokok yang peduli lingkungan. Keywords, kata kunci umum, kata kunci spesifik, kata kunci metafora, kata kunci sinonim, kata kunci antonim, kata kunci homonim, kata kunci antonim, kata kunci personifikasi, kata kunci hiperbola, kata kunci litotes, kata kunci alterasi, kata kunci onomatop. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kita. Jika ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like dan subscribe. Anjay, kamilah hero puntung rokok. Yeah. Kita Selamatkan bumi. Puntung rokok. Oh. Yeah. contohkan tuh jangan membuang puntung rokok. Bobby, contohin. Kalau dia, no. Jangan buang puntung rokok. No.